Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Adam dan Siti Hawa untuk turun ke bumi. Walaupun sebetulnya bukan dosa, tapi kalau dilihat dari derajat Nabi Adam yang begitu tinggi, kok lali, ya dianggap tanda kutip kesalahan. Hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Ketika beliau sudah diturunkan ke bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kalimat-kalimat yang mana dengan kalimat tersebut Nabi Adam bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada kalimat fatalaqa. Talaqa berarti menerima. Ada yang mengatakan maknanya ayat ta'allama. Karena itu ilmu itu harus ta'allama, harus talaqa. Ilmu itu harus belajar dari sumbernya atau menerima dari sumbernya, sebagaimana Nabi Adam talaqa ayat ta'allama, menerima dan belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Imam Abdullah ibn Mubarak mengatakan, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari mana engkau mengambilnya. Ilmu itu adalah bagian dari agama, maka harus dilihat dari mana kita itu mengambilnya. Jangan sembarang mengambil ilmu, apalagi ini zaman digital. Orang bisa dapat ilmu dari berbagai macam media sosial. Akan tetapi di situ kita harus punya filter, saringan. Jangan semua-muanya kita ambil, tapi harus dipilih yang sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sembarangan. Karena ilmu ini harus diambil dari sumbernya. Jangankan ilmu agama, sampai misalnya punya anak pengen bisa bahasa Inggris, tentunya ngambil ilmu bahasa Inggris dari sumber yang benar, dikhususkan ke orang yang memang punya gelar pendidikan, riwayat pendidikan yang dia spesialis bahasa Inggris. Pasti dibawa ke orang yang seperti itu. Nggak mungkin sampean anaknya pengen bahasa Inggris malah dibawa ke guru matematika misalnya, nggak nyambung. Apalagi dibawa ke guru karate misalnya, nggak nyambung. Pasti saya pengen anak saya bisa bahasa Inggris, cari mana guru-guru yang spesialis bahasa Inggris, dicari. Kalau udah ketemu bener ini orang ahli bahasa Inggris, baru dimasukkan anaknya kursus, bayar berapapun, ditebus
sregep tahlilan, tapi gara-gara salah belajar dari media sosial, Asy-Syaikh Hadratus Syekh Al-Mukarram Al-Ghobali akhirnya ngetiung tahlilan ini koyo-koyo, orang-orang ini sesat semuanya, orang-orang ini ahli neraka semuanya, orang-orang ini bodoh semuanya, nggak tahu tauhid ini. Setelah belajar, malah memandang kaum muslimin yang lainnya rendah, seakan-akan pintu surga kuncinya sudah dia pegang. Salah semua ya. Yang benar guru saya Syekhul Google, yang benar guru saya tauhidnya murni, ajaran Islamnya murni, nggak ditambah-tambah. Nah, awalnya ahli tahlil, ahli manaqib, ahli maulid, ahli silaturahmi, ke rumah satu, rumah lainnya dengan yasinan dan lain-lain. Gara-gara ngambil ilmu dari sumber yang tidak jelas, dia tersesat semakin jauh tanpa dia sadari. Alhamdulillah. Karena itu al-isnadu minad din, mengambil ilmu dari guru ke guru yang punya sambungan, itu termasuk bagian penting dari agama. Dan ini termasuk min khususiyati hadhil ummah, termasuk keistimewaan khususiyah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah pengambilan ilmunya itu dari sanad guru ke guru ke guru hingga Rasulullah SAW. Islam itu sandarannya adalah guru atau ulama. Al-ulama umana'ur rasul, al-ulama umana'ur rusul. Para ulama itu adalah pemegang amanatnya para rasul. Mereka lah yang menjadi keran sumber ilmu, yang mana sumber utamanya adalah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya bersandar pada manuskrip atau catatan-catatan tangan saja, karena catatan itu bisa hilang. Imam Sibawai itu ngarang kitab banyak, Pak. Tapi sekarang cari satu saja kitabnya Imam Sibawai tidak ditemukan. Beliau pakar ilmu nahwu, kalau sudah mendapatkan Imam Sibawai dalam ilmu nahwu, semuanya angkat tangan ikut. Beliau ngarang kitab banyak sebetulnya dalam manaqibnya, tapi sekarang nggak ada satupun kitabnya yang ada, hilang semua. Ada riwayat pas beliau pergi, kitab-kitab yang ada di kamarnya itu diresiki kali bojone. Ini bojoku ini tangannya kok kotor kabeh. Diresiki sama istrinya, dibuang atau dibakar. Imam Sibawai pulang, kitabnya kok bersih semua. Ya Pak sih. Orang itu senang selesai. Pagi sudah disapu, nanti siang sedikit nyapu lagi. Nanti malam lagi nyapu lagi. Ya masih disapu sama-sama bersama-sama. Ya, karena ini kitab-kitab disapu dibersihkan kabeh. Akhirnya sekarang tidak dijumpai satu manuskrip tulisan tangan Imam Sibawai agar dicetak jadi kitab. Jadi manuskrip karya ulama itu bisa hilang karena kitab yang dijaga cuma Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang dijamin dijaga tulisannya, kitabnya itu hanya Al-Quran saja. Selain itu bisa hilang, bisa juga manuskrip itu ditambah-tambahi, bisa juga dikurang-kurangi, bisa tulisan bisa hilang, bisa dirubah, bisa ditambahi. Tapi kalau ideologi ajaran tidak bisa hilang dari orang ke orang soalnya. Sama seperti tahun dulu 65 ada yang namanya
cucunya, anak muridnya yang membawa ideologi keyakinan ajaran tersebut. Karena itu inti dari sumber agama Islam adalah Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran dan hadis ini tidak mungkin langsung kita dengar dari Nabi, karena memang kita jauh dari Nabi, akan tetapi tangga saluran untuk sampai ke Rasulullah adalah melalui mereka orang-orang yang soleh, para ulama yang mengambil ilmunya terus ke atas hingga baginda Rasulullah SAW, ditambah kitab-kitab warisan ulama yang masih tersisa, yang masih ada. Sebetulnya yang lain yang bilang kitab para ulama itu jauh lebih banyak daripada kitab-kitab ulama yang sekarang masih ada. Nah, ini watalaqa Adamu min Rabbih kalimat. Nabi Adam langsung menerima, mempelajari kalimat-kalimat ilmu, diilhamkan langsung dari sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau pengen dapat ilmu yang benar, nyambung ke Allah, ilmunya Allah, ya harus melalui para nabi, para rasul. Dan kita tidak akan pernah bisa sampai para nabi kecuali harus melalui para sahabatnya. Kita tidak akan pernah sampai kepada sahabat kecuali melalui para a'immah, para imam, Imam Syafi'i dan seterusnya. Kita tidak akan sampai kepada mereka kecuali melalui murid-muridnya, yaitu para ulama dari generasi ke generasi hingga saat ini. Maka ini adalah khususnya keistimewaan kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini dikawal oleh para ulama hingga Al-Quran sekarang yang kita baca itu sama persis seperti Al-Quran yang dibaca dulu oleh para sahabat. Dikawal oleh para ulama, Al-Quran, hadis dikawal semuanya, disampaikan sampailah kepada kita, walaupun jarak kita sama Nabi Muhammad SAW 1446 atau 45, tapi itu semua bisa kita terima dengan sempurna berkah dikawal oleh para ulama pewarisnya Rasulullah SAW. Kemudian di sini Nabi Adam menerima kalimat-kalimat atau ilmu-ilmu yang langsung dari Allah. Kata ulama, yang dimaksud dengan kalimatin ilmu-ilmu ini ada beberapa pendapat. Pertama, Nabi Adam diilhami oleh Allah untuk membaca suatu kalimat yang mana dengan kalimat tersebut Nabi Adam pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang beliau baca, yang diilhamkan oleh Allah itu adalah yang termaktub tertulis di dalam Al-Quran. Rabbana dzalamna anfusana
diberikan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Adam saat ingin tobat, ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat yang pertama. Nah, kemudian ada pendapat yang kedua, selain beliau baca itu, maka Nabi Adam alaihissalam juga bertawasul alias meminta ampunan kepada Allah melalui makhluknya yang paling mulia yang tak lain adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi ceritanya Nabi Adam alaihissalam saat itu minta ampun kepada Allah
diciptakan aku sudah menjadi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sudah diangkat jadi Nabi sebelum Nabi Adam dan Nabi-Nabi yang lain dicipta. Kalau diangkat jadi Rasul, Nabi sama Rasul itu kan beda. Nabi itu diberi wahyu oleh Allah, tidak disuruh menyampaikan. Kalau Rasul diberi wahyu disuruh menyampaikan. Intinya begitu. Nah, Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW itu diangkat menjadi Nabi bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan. Terus Rasulullah SAW ini diangkat jadi Rasul baru ketika beliau umur 40 tahun. Nah itu Rasulullah ketika diutus oleh Allah itu umur 40 tahun. Nah, kuntu awalan nabiyyin fil khalqi wa akhiruhum fil ba'ts. Aku sudah menjadi nabi permulaan para nabi bahkan, akan tetapi wa akhiruhum fil ba'ts, tapi aku menjadi nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pertama tapi jadi Rasul yang terakhir sekaligus penutup para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka Nabi Adam tidak akan diampuni. Bahkan di kitab Bi'anatul Talibin itu disebutkan riwayat laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Andaikan tidak ada engkau, wahai Nabi Muhammad, lama khalaqtul aflaq, maka aku Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ada bumi, ada langit, ada surga, ada neraka, ada ini, ada itu, semuanya ini diciptakan karena adanya Nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh beruntung besar kita tidak pernah mohon sama Allah, tapi kita dijadikan orang yang terhubung bahkan menjadi umat dari baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia. Alhamdulillah. Maka kita sambung diri kita sambung anak-anak kita sambung keluarga kita dengan baginda Nabi SAW dengan mengikuti ajarannya, dan juga jangan lupa kita selalu bersolawat yang banyak kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baca solawat minimal 1 hari kalau bisa, dan bisa-bisakan 1 hari 300 kali. Ada riwayat akhiru minas sholati alayya fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar, kata Nabi SAW. Perbanyaklah sholawat kepada umatku, sesungguhnya banyak sholawat itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong nek akeh sholawat, murkanya Allah bisa padam. Kalau sudah murka Allah bisa padam, apalagi api neraka, yang mana neraka itu levelnya jauh di bawah, neraka itu makhluk. Murka Allah sudah bisa padam, apalagi api neraka. Maka tidak heran para ulama, para wali orang soleh itu, mereka tidak ada satupun dari mereka kecuali punya wiridan sholawat. Wali Songo, Syekh Berdoa, wali-wali semua itu wakang minal awliya yanalul wilayah dengan berarti sholat. Berapa banyak dari para wali orang
Ini sholawat kalau kita baca 300 kali, murkanya Allah ada, jadi kan tidak akan dimurkai Allah. Ya, tapi ya tetap yang masih wajib dijaga. Maksud salah paham, sholawat harus rasa sholat, rasa sholat. Ini namanya gagal paham, repot. Kita kewajiban kita sholat itu kan banyak kurangnya. Kalau kita andalkan ke masuk surga sebuah berarti mau usul ya nggak usul, macam-macam terpaksa dan lain-lain. Harus kita berhasil punya amalan rahasia antara kita sama Allah. Di antara amalan rahasia antara kita sama Allah adalah banyak baca sholawat minimal 300 kali. Lebih bulan Maulid mau diniatkan mulai sekarang istiqomah baca sholawat minimal 300 kali 24 jam dengan sambil jualan atau baca sholawat. Target itu, maka insya Allah kita akan jadi orang selamat berkah kemuliaan di mana sholat sebagaimana Nabi Adam selamat dan diampuni oleh Allah, maka kita jauh lebih membutuhkan untuk mengikut dengan Nabi Muhammad, minta ampunan, minta ampun Allah dengan bersolat kepada beliau. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad dan kita diterima taubatnya, diampuni segala kesalahannya, tidak meninggal kita dari dunia ini kecuali dosa-dosa kita semua yang sudah diampuni oleh Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Terakhir kesimpulan pertama, ilmu itu harus dari sumber yang